friends, Assalamualaikum. Today I have another special guest, and the special guest is Tara, my grandma. Halo. Assalamualaikum. Eyang sehat? Alhamdulillah sehat. Dulu awal mulai ketemu Mbak Hamin gimana? Hehe, ceritain dong. Ya itu kan gini, kita itu bertetangga. Jadi kami itu kenal sejak kecil. Jadi Mbah Hamin itu kan dengan Eyangko satu kampung, namanya Kampung Kepatihan Kulon, satu kelurahan. Nah, Mbah Hamin di RT 11, Eyangko di RT 9. Nah, kira-kira kalau jalan itu nggak sampai 5 menit jalan kaki. Jadi kira-kira itu dari sini ya, rumah sini sampai ke kaktus gitu loh. Jadi deket banget. Jadi sering sekali ketemu. Di samping itu Eyangko dulu sejak kecil saat kamu itu ya, Sofi ya, itu hampir tiap hari belajar mengaji ke rumah Mbah Hamin. Belajar ngaji, yang ngajari itu adiknya Mbah Hamin, namanya Bu Siti Aisyah, yang sekarang tinggal di Pekanbaru itu loh. Nah, saya muridnya Bu Siti Aisyah gitu. Jadi sejak kecil saya sudah kenal Mbah Hamin. Kadang-kadang bahkan main petak umpet dengan Mbah Hamin, kan terpautnya 6 tahun itu. Nah, kemudian juga kami sering ketemu setelah beranjak dewasa, ketemu di pengajian-pengajian yang diadakan Muhammadiyah Ranting Kepatihan Kulon. Jadi gitu awalnya. Gitu. Sudah berapa lama menikah dengan Mbah Hamin? Kami menikah 9 Februari 1969. Jadi sudah 52 tahun. Lama sekali, alhamdulillah. Iya. Eyang melihat sosok Mbah Hamin, apa yang selalu Eyang kagumin dari Mbah Hamin? Kagumi? Ya sebetulnya banyak ya. Cuma yang saya benar-benar insya Allah Mbah Hamin itu sabarnya itu loh. Sabar banget Mbah Hamin itu. Benar-benar itu dalam hampir dari setiap hal sabar sekali. Nah, padahal Eyang itu kan terkenal tidak sabaran, ada yang bilang Eyang galak, pemarah, tapi Mbah Hamin menghadapi Eyang itu dengan sangat maklum dan sabar. Nah, dari situlah Eyang itu belajar. Itu nomor 1. Yang kedua, Mbah Hamin itu sangat konsisten. Konsisten tuh ya kalau bahasa agamanya itu istiqomah gitu loh. Jadi tidak pelin-pelan gitu, jadi lurus gitu. Kalau punya pendirian itu tegar, teguh. Nah, itu saya juga belajar dari situ. Nah, gitu. Di samping itu juga Mbah Hamin itu sukanya ngaji Al-Quran. Sejak saya ketemu dengan Mbah Hamin, sejak menikah itu Mbah Hamin alhamdulillah nggak lepas dari membaca Al-Quran. Ya kadang-kadang lama, kadang-kadang sebentar. Seperti sampai sekarang ini makin tua makin lama kalau ngaji. Jadi itu juga menjadi pelajaran bagi saya. Nah, itu diantara yang saya bagi saya itu sebuah yang perlu saya ikuti pelajaran bagi saya juga nanti juga bagi anak-anak serta cucu-cucu saya. Di samping itu ada satu juga yang memberi pelajaran bagi Eyangkos itu apa? Mbah Hamin itu tidak bakhil, sukanya ngasih-ngasih aja gitu ya. Jadi kalau apalagi punya uang itu kan kamu juga sering tuh melihat Mbah Hamin panggil gitu, sini, tahu-tahu dikasih uang gitu. Jadi pokoknya itu Mbah Hamin tuh ya tidak hanya uang saja, kadang-kadang itu baju pilih
banyak kan bajunya, toh milih-milih baju gitu, toh dikasih-kasihkan ini ada tukang tukang sol sepatu ini tak kasih baju. Kadang-kadang saya ya juga bajunya tinggal dikit ya gitu. Nah, ya sudah nanti tinggal saya bikinkan lagi gitu. Jadi itulah beberapa yang saya saya tengarai, boleh dikata ya saya kagumi gitu. Dan tidak hanya sampai di situ, tapi saya berusaha untuk mengikuti itu. Dulu katanya Eyang pernah menemani Mbah Amin kuliah di Amerika ya. Waktu itu Eyang sempat menjahit ya. Ceritain dong suka duka waktu menjahit. Waktu di Amerika, iya. Jadi itu saya ingat waktu itu tahun Mbah Amin pertama kali ke Amerika itu tahun 72. Kemudian pulang tahun awal Januari awal tahun 74. Waktu itu di Indonesia sedang ada huru-hara ya. Kemudian tahun 75 Mbah Amin berangkat lagi ke Amerika, kali itu dengan mengajak Eyang, jadi bersama-sama. Jadi tahun 75 sampai tahun 81, Januari 81. Jadi tahun 75 itu kami berangkat Agustus kalau nggak salah ya, Agustus 1975 sampai 1981. Nah, di sana kan waktu itu Eyang Kos sama Mbah Amin belum punya anak, ya toh. Di sana kemudian Eyang Kos tuh kan kalau Mbah Amin kan kuliah, jelas ya, sekolah, kuliah. Nah, terus gimana? Eyang Kos ngapa ya tiap hari? Kemudian Eyang Kos itu join ke high school, salah satu high school di sana ada program namanya adult program. Nah, itu khusus orang-orang tua dari mancanegara artinya bukan orang Amerika yang tidak bisa bahasa Inggris atau ingin belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian Eyang Kos pergi ke situ ya, daftar, kemudian dengan beberapa teman, banyak semuanya itu dari luar Amerika yang ingin belajar bahasa Inggris. Dari Indonesia? Enggak ada waktu itu, cuma Eyang satu-satunya siswa ya, katakanlah siswa dari Indonesia. Waktu itu Amerikanya di Chicago, Illinois. Jadi kotanya namanya Chicago, negara bagiannya namanya Illinois gitu. Nah, kemudian saya masih ingat nama high schoolnya itu Kenwood High School. Nah, di situ Eyang tiap pagi dari Senin sampai Jumat itu pagi itu berangkat seperti anak-anak sekolah itu. Nah, tapi saya punya kelas khusus dengan kira-kira ya ada 20 ibu-ibu, ada juga anak laki-lakinya juga ada. Nah, di situ Eyang belajar bahasa Inggris sekalian ya. Nah, kemudian saya kenal salah satu di situ, salah satu teman saya itu tanya-tanya, bajumu kok bagus? Dia bilang, iya saya jahit sendiri. Oh, kamu bisa jahit ya? Bisa, saya gitu. Oh, kalau kamu bisa jahit, kamu harus bekerja. Itu ada sebuah pabrik, nanti saya tunjukkan. Wah, saya senang sekali. Akhirnya saya ditunjukkan sebuah pabriknya itu penjahitan, menjahit khusus pakaian pengantin putri dan pakaian pesta khusus. Nah, kemudian saya bekerja di situ. Nah, tiap hari pagi berangkat. Wah, waktu pertama kali saya dapat kerjaan itu, wah, hati saya senang sekali. Ya, gitu sampai pulang dari naik bus itu saya nyanyi-nyanyi di jalan karena senang sekali ya.
Jadi waktu itu kemudian saya bekerja. Waktu itu saya sebagai namanya seamstress itu penjahit. Saya bukan yang bagian sew, bagian masang kancing, bukan, tapi sebagai penjahit gitu. Lah itu lain gajinya. Saya agak tinggian gitu. Ya, karena saya dikasih satu bongkah itu udah potongan, saya harus tahu gimana caranya, dikasih contoh, saya harus bisa. Nah, waktu itu kalau biasa itu $1 jam upahnya $3.10. Tapi karena saya seamstress itu saya bisa sampai $5-6 sejam. Ya, karena saya dianggap sebagai skill. Ya, gitu. Jadi yang mempunyai keahlian. Wah, saya senang sekali. Kemudian saya tabung. Kemudian ya pokoknya ditabung. Saya punya akun sendiri, Mbak Amin punya akun sendiri. Waktu itu senang banget. Nah, kemudian itulah kegiatan saya gitu. Kemudian ya biasa, belum ada anak, ya kalau weekend dolan. Itu Sabtu Minggu dolan, ya tak? Kamu dulu kan ya gitu lah, di waktu sekolah di Belanda, kalau Sabtu Minggu dolan. Ayang juga gitu, Sabtu Minggu, wah gitu. Dan Eyang senang sekali karena memang ya Chicago itu kota besar gitu. Jadi kalau ke downtown gitu, wah di situ ya ramai sekali karena memang kota besar gitu. Itu sampai itu ya. Tadi apa pertanyaannya selain suka duka? Oh, kalau dukanya kayaknya dikit. Banyak sukanya. Dapat uang banyak, bisa ditabung. Kalau sudah Jumat sore gitu, Jumat pagi Eyang pergi itu dengan senang. Wah, ini hari terakhir nih. Terus nanti kalau pulang terus mampir beli apa itu di downtown kan banyak supermarket yang gede-gede itu, saya sambil belanja gitu. Terus saya senang beli udang karena kalau di supermarket dekat rumah saya itu kadang-kadang udangnya cuma kecil-kecil. Kalau di downtown udangnya gede-gede gitu. Saya waktu itu beli udang di downtown sambil pulang. Kadang-kadang naik bus, kadang-kadang naik train, subway bawah tanah itu. Nah, itulah. Kemudian ketika Mbah Amin punya mobil, nah kalau pagi kadang-kadang saya diantar. Terus kadang-kadang tapi jarang. Saya lebih enak naik train aja, ngirit gitu. Karena kalau naik itu harus ya bayar, kadang-kadang bayar parkir segala mahal ya toh. Tapi ya untuk intermezzo kadang-kadang saya dijemput gitu. Jadi tapi itu setelah agak lama aja setelah punya mobil gitu. Cuma berdua punya mobil ya tidak begitu efisien malam. Dan Chicago kan kota besar sekali, jadi apa-apanya serba mudah. Cari public transport itu mudah sekali. Nah, ya. Sebuah yayasan bergerak di bidang pendidikan, namanya Budi Mulia 2. Ceritain dong singkat aja asal mula Mbah Amin dan Eyang Kus membangun yayasan ini. Oh ya, singkat saja ya. Jadi mulai ketika anak-anak saya masih sekolah di TK Suhada, itu waktu itu Pak Dehan sama Bu Dehanum masih sekolah di Suhada, masih kecil gitu. Tapi dalam hati itu sejak cita-cita saya sejak dulu pengen punya sekolah TK di dekat rumah saya. Nah gitu. Akhirnya tahun 1987 itu kesampaian. Saya bikin TK. Ya dengan beberapa teman pengurus waktu itu, mulai dari
9 murid. Saya sudah niat saya harus punya TK Islam yang bergengsi. Nah, artinya itu yang bagus, yang tertib, yang disiplin, yang mengajarkan nilai-nilai Islami, dan tapi juga ada tidak kalah nilai-nilai umumnya. Nah, kemudian benar, alhamdulillah terwujud. Kemudian letaknya yang sekarang itu loh, di sebelah rumah Eyang itu loh, ya tadi situ itu dengan 9 murid, gurunya 2. Waktu itu gurunya Bu Warsi sama Bu Tri. Bu Tri kemudian keluar karena jadi pegawai negeri, tinggal Bu Warsi, dan dengan 9 murid sampai kemudian berkembang. Alhamdulillah berkembang. Kemudian sampai sekarang ini menjadi Budi Mulia 2. Budi Mulia 2, dunia akhirat. Jadi mudah-mudahan seperti ini kemudian menjadi tempat kita beramal jariah yang bernilai dunia tapi juga bernilai akhirat. Jadi pahala kita semua. Alhamdulillah sekarang berkembang seperti yang kamu lihat sekarang ini, mulainya dari situ. Jadi cita-citanya tadi hanya cuma TK, tapi kemudian join macam-macam sampai SMA-nya ada, vocational high school-nya ada, SMK-nya ada, macam-macam ada. Ke sekolah musiknya, sekolah baletnya ada, kolam renangnya ada, ya toh? Nah, taman olahraganya ada. Ya, itu semua dari Allah. Kalau niat kita itu tulus, ikhlas lillahi ta'ala, alhamdulillah Mbah Amin dan dan Eyang Kos juga lillahi ta'ala, hanya semata-mata mencari ridho dari Allah dan dibantu oleh semuanya gitu. Tidak hanya Mbah Amin dan Eyang Kos, tapi semuanya, ya toh? Nah, itu sekarang udah seperti itu. Alhamdulillah. Singkatnya kayak gitu. Ya. Eyang kasih nasihat dong untuk cucu-cucu kami ini supaya ingat selalu. Nasihat, wah kemarin Mbah Amin sudah nasihatnya sudah sangat macam-macam. Nah, sekarang kalau nasihat saya ya Nduk yang Mbah Amin ya kamu ingat. Nah, tapi ini yang belum diberikan Mbah Amin ya, itu adalah satu, supaya kamu pintar masak. Masaknya itu masak ini aja, paling tidak masak harian, ya toh? Nah, karena kalau kamu pintar masak, pintar tidak harus tidak harus hebat, ahli, enggak, tapi paling tidak bisa masak untuk keperluan rumah tanggamu. Nanti kalau sudah besar, kamu sudah berumah tangga segala, kamu bisa masak sendiri, ya. Ya, siapa tahu nanti misalnya kamu nanti berkarir, ya jangan lupa untuk kadang-kadang juga masak sendiri. Nah, gitu. Tapi nomor 1 supaya kamu itu bisa masak sendiri. Nah, di samping itu yang juga ini nasihat dari ibuku artinya Mbah yang buyutmu itu. Nah, saya turunkan kepada kamu yang jujur. Dulu saya ingat yang jujur ya, kemudian yang rukun ya, sesama teman sama adikmu itu juga harus rukun, kemudian jujur, kemudian gemi setiti ngati-ati. Gemi setiti hati-hati. Nanti kalau kamu sudah berumah tangga itu harus gemi, jangan boros. Apa beli, gitu, itu namanya gemi. Setiti itu teliti. Kamu tulis dulu, Eyang tuh lengkap loh tulisannya, tiap hari 1 tulis, tapi sekarang enggak, ya. Tapi dulu ada itu, misalnya, ya toh,
apa gitu saya tulis gitu. Setiti ngati-hati, berhati-hati ya. Diingat narok-narok, jangan wah uangnya ada sebelah sana, wah jangan. Tempatnya harus ada sendiri. Hati-hati pokoknya supaya kamu menjadi sebuah menteri keuangan dalam rumah tangga yang handal, bisa mengatur income-nya berapa, keluarnya berapa, untuk apa, manfaat, mana yang untuk makan, mana yang untuk sedekah, mana yang untuk jalan-jalan, mana yang untuk membantu orang lain. Lah itu harus ada pos-posnya sendiri gitu ya. Eyang, seperti kamu Hamin, aku juga mau nanya tebak-tebakan ya. Apa? Tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Ya, yang gampang-gampang aja. Where do cows go to see art? What? Where do cows go to see art? Cows go to see art. Where? Kaos mumu itu ya kak? Cows binatang itu. Iya. Where do Art seni. Why? Is there any correlation between cows and art? I don't understand. What do you mean? Try to guess. What? Try to guess. Guess. I think maybe when you paint. No. Because where? It's the museums. The museum. So what? jadi the moon. Oh, the muse. The sound of cows. Oh, okay. That's difficult thing. Okay. Okay, next one. What do spiders like with their burger? Spiders like burger. What do the Spiders like with their burgers? If the spiders ate burgers, Kalau manusia kan burger sama french fries. Kalau Spider nyerah. can sing. Yeah, give up. Burger and french fries. French flies. It should be French fries. That is plesetan. ya memang semuanya di Indonesia. Okay. Ya. Kasih ya, Yang. Ya, Kesini. oke. Jadi apa yang kakak pelajari dari wawancara hari ini dengan Eyang? Hal apa yang bisa kakak pelajari atau bisa contoh dari perjalanan hidup Eyang kak atau Mbak Hamin yang diceritakan entah dari Eyang? Apa kira-kira? Just name it. Satu aja ya. Ya. Hamin sangat sabar. Terus kalau tadi ingat gak wasiatnya Eyang apa? Yang tadi ingat bahwa kita Jujur sama harus pintar masak. Jujur dan pintar Itu mas. masak apa kak? Toast. Terus Saya lihat kamu juga pintar jahit ya. Iya, kamu sudah pandai itu, sudah bisa jahit. Iya, yang dulu semua bajunya mamimu, ibu yang jahit. Iya, tapi lama-lama ya payah deh. Iya. oke kak, gitu. Okay, thanks for watching guys. Assalamualaikum. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye. Oke, bye.